Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Ganefri PhD, Rektor Universitas Negeri Padang. Yang terhormat Profesor Dr. Yeni Rozemela MPD PhD selaku Direktur Program Pasca Sarjana. Yang terhormat Profesor Dr. Ahmad Fauzan MPD MSc, Wakil Ketua Koordinator S3. Yang terhormat Profesor Dr. Atma Zaki MPD, Sekretaris Wakil Direktur Program Pasca Sarjana. Yang terhormat Profesor Dr. Rusdinal MPD selaku promotor, Profesor Dr. Eri Barlian MS sebagai co-promotor, Profesor Dr. Mujiran MS Kons sebagai anggota penguji, Profesor Dr. Gusril MPD sebagai anggota penguji. Kemudian yang kami hormati juga Profesor Dr. Imron Arifin MPD sebagai penguji luar. Pada kesempatan ini izinkan saya, Jusmawati, akan mempresentasikan disertasi dengan judul Pengembangan Modul Pendidikan Karakter Jujur Berbasis Budaya Minangkabau di Panti Asuhan Aisyah. Latar belakang masalah penelitian ini yaitu tentang karakter jujur. Sebagaimana diketahui bahwa karakter jujur ini adalah salah satu dari berbagai macam karakter yang ada dalam sistem pendidikan nasional kita. Diketahui bahwa jujur merupakan sebuah nilai-nilai yang harus dikembangkan, yang menjadi landasan kuat bagi seseorang untuk menyeimbangkan antara kata dengan perbuatan. Jadi terkait dengan penelitian ini, peneliti ingin melihat bagaimana nilai-nilai karakter jujur ini bisa ditumbuh kembangkan dan diintegrasikan dalam kehidupan sehari-hari anak di panti asuhan. Fokus peneliti ini adalah panti asuhan. Anak-anak yang berada di panti asuhan, khususnya Panti Asuhan Aisyah, adalah anak-anak yang didominasi oleh warga asli dari Sumatera Barat. Dari fenomena yang berkembang, ditemukan juga bahwa masih ada anak asuh atau remaja dalam melaksanakan aktivitas kegiatan yang ada di panti melakukan penyimpangan terhadap nilai-nilai karakter jujur tersebut. Seperti ketika anak-anak disuruh untuk melakukan kegiatan pembinaan keagamaan, kemudian anak tersebut minta izin untuk tidak mengikuti dengan alasan sakit. Setelah diawasi dan dilakukan penyelidikan, ternyata anak tadi bermain dan tidur. Ya. Kemudian juga banyak lagi tindakan-tindakan yang dilakukan dan menyimpang dari nilai kejujuran, seperti ya, masih ada juga anak yang mengambil barang temannya tanpa diketahui. Kemudian juga yang lebih ekstrimnya membuka laci kantor yang ada uangnya tanpa sepengetahuan dari pengasuh. Itu beberapa tindakan-tindakan dari ketidaksinkronan, ya, perbuatan yang harusnya dilakukan oleh anak asuh dan malah berbanding terbalik dengan kenyataan. Jadi nilai-nilai kejujuran yang ada di tengah anak asuh tersebut menjadi terabaikan. Kemudian, ya, di sini penulis ingin melihat bagaimana ya nilai-nilai jujur ini bisa
dijadikan sebagai dasar dan disandingkan dengan filosofi budaya Minangkabau, adat basa di Sarak, Sarak basa di Kitabullah. Diketahui juga bahwa Sumatera Barat sebagai suku Minangkabau itu memiliki filosofi kehidupan bermasyarakat yang berlandasan kepada adat basa di Sarak, Sarak basa di Kitabullah. Nilai-nilai yang terkandung dalam budaya Minangkabau tidak saja dalam bentuk kata-kata, tapi juga perbuatan dan juga alam itu sendiri. Dalam penelitian ini, penulis ingin melihat bagaimana nilai-nilai karakter jujur ini bisa disandingkan dengan filosofi budaya Minangkabau. Karena banyak diketahui bahwa nilai-nilai yang terkandung tersebut dalam bentuk kata-kata seperti petatah petitih dan juga perumpamaan. Ya. Jadi di sini penulis ingin melihat perlu ada integrasi nilai-nilai karakter jujur berbasis budaya Minangkabau. Kemudian juga harapan yang terselip dari penelitian ini adalah anak asuh dapat berperilaku jujur. Kemudian dengan mengintegrasikan pendidikan karakter jujur dengan budaya Minangkabau, diharapkan anak asuh dalam lingkungan panti asuhan yang kebanyakan berasal dari Sumatera Barat dapat memahami bahwa penerapan nilai-nilai karakter jujur pada dasarnya didukung oleh adat istiadat budaya Minangkabau itu sendiri yang banyak diilustrasikan melalui pepatah petitih. Kemudian tujuan akhir yang ingin dicapai adalah karakter jujur bisa mewarnai kehidupan anak asuh di panti asuhan. Kemudian rumusan masalah 1 adalah bagaimana tingkat karakter jujur anak asuh di panti asuhan Aisyah. Kemudian kedua adalah bagaimana desain modul pendidikan karakter jujur berbasis budaya Minangkabau di panti asuhan Aisyah. Kemudian yang ketiga, bagaimana kelayakan modul pendidikan karakter jujur berbasis budaya Minangkabau di panti asuhan Aisyah. Kemudian keempat adalah bagaimana keterpakaian modul pendidikan karakter jujur berbasis budaya Minangkabau di panti asuhan Aisyah. Yang kelima adalah bagaimana produk akhir modul pendidikan karakter jujur berbasis budaya Minangkabau di panti asuhan Aisyah. Kemudian tujuan penelitian tidak jauh berbeda dengan rumusan masalah. Pertama adalah mendeskripsikan tingkat karakter jujur. Yang kedua adalah merumuskan desain modul pendidikan karakter jujur. Yang ketiga adalah mengetahui kelayakan modul pendidikan karakter jujur. Yang keempat adalah mengetahui keterpakaian modul pendidikan karakter jujur. Kemudian yang kelima adalah merumuskan produk akhir modul pendidikan karakter jujur. Kemudian tinjauan pusaka, di sini peneliti akan melihat dari sisi landasan pendidikan, kemudian panti asuhan sebagai sebuah lembaga pembinaan, kemudian pendidikan karakter jujur itu sendiri, kemudian juga budaya Minangkabau. Landasan pendidikan, ya, diketahui bahwa landasan pendidikan nasional itu adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kemudian Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, di sana dijelaskan tujuan pendidikan nasional itu adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Kemudian panti asuhan sebagai sebuah lembaga pendidikan non formal, ya. Jadi lembaga jenjang pendidikan nasional ada 3, ada pendidikan formal, pendidikan non formal, dan pendidikan informal. Panti asuhan berada pada jenjang pendidikan non formal. Kemudian pendidikan karakter jujur. Jadi yang akan dikembangkan di sini adalah nilai-nilai karakter jujur yang menjadi indikatornya adalah berkata apa adanya, berbuat atas dasar kebenaran,
membela kebenaran, bertanggung jawab, memenuhi kewajiban dan menerima hak. Kemudian yang keenam adalah lapang dada, kemudian memegang janji. Kemudian budaya Minangkabau, yang dimaksudkan dengan budaya Minangkabau di sini adalah diketahui bahwa adat Minangkabau merupakan nilai-nilai kehidupan sehari-hari yang mendasar, landasan atau dasar berpikir dalam menjalani kehidupan, nilai-nilai baik yang dijadikan teladan dalam kehidupan, pergaulan, falsafah hidup, dan juga merupakan hukum yang harus dipatuhi dalam menjalankan kehidupan yang beradat. Ini ada kerangka konseptual, ada mulai dari tujuan pendidikan, kemudian lembaga non formal panti asuhan, kemudian lakukan pembinaan anak asuh yang dilakukan oleh pembina atau pengasuh. Kemudian salah satu tujuan pendidikan itu adalah pengembangan nilai-nilai pendidikan karakter jujur. Kemudian disinergikan dengan budaya Minangkabau sehingga lahirlah modul pendidikan karakter jujur berbasis budaya Minangkabau. Bapak dan Ibu tim penguji yang saya hormati, adapun metode penelitian di sini adalah bahwa penelitian ini bersifat pengembangan, ya, jadi modul pengembangan. Kemudian B adalah prosedur penelitian. Jadi prosedur penelitian ini memakai langkah-langkah pengembangan berdasarkan ADI, analisis, design, development, kemudian implementation dan evaluation. Tahap analisis kebutuhan dari dua aspek, dilihat dari pembina dan pemahaman anak terhadap karakter jujur. Kemudian tahap desain dilakukan dengan membuat rancangan, modul, dan panduan pendidikan karakter jujur berbasis budaya Minangkabau. Kemudian yang ketiga adalah tahap pengembangan dengan melakukan validasi modul oleh ahli. Kemudian yang keempat, tahap implementasi dengan melakukan penilaian keterpakaian produk oleh pembina. Kemudian pada tahap evaluasi, yaitu melakukan revisi atas produk yang telah disusun berdasarkan masukan dan saran yang diberikan oleh ahli dan praktisi melalui hasil FGD untuk perbaikan produk. Teknik pengumpulan data. Jadi di sini jenis-jenis instrumen yang digunakan pada tahap analisis atau analisis kebutuhan, memakai instrumen angket, kemudian lembar validasi ahli. Kemudian ada pada tahap development, melakukan fokus penelitian adalah validitas, lembar validasi produk untuk validator ahli. Kemudian pada tahap implementation atau praktikalitas, lembar validasi untuk praktisi. Teknik analisis data, validitas dan praktikalitas, analisis data kuantitatif melalui reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Sementara analisis data kuantitatif dilihat dari kelayakan dan praktikalitas produk, dianalisis menggunakan uji konkordansi Kendall-Swain. Hasil penelitian. Dari hasil penelitian yang penulis dapatkan pada tahap analisis, di sini ingin melihat bagaimana tingkat kejujuran remaja. Jadi setelah dilakukan penelusuran angket tingkat kejujuran remaja, maka ditemukan hasilnya bahwa kejujuran remaja secara keseluruhan berada pada kategori sedang. Kemudian meskipun secara rata-rata kondisi tingkat kejujuran remaja berada pada kategori sedang, tetapi hal ini tetap menjadi perhatian dan butuh tindak lanjut ke depannya. Jadi posisi tingkat kejujuran remaja di panti asuhan ini adalah 81 remaja yang mengisi instrumen tingkat kejujuran, 7 orang berada pada kategori tinggi, 71 orang berada pada kategori sedang, dan 3 orang berada pada kategori rendah. Artinya secara persentase 87,7% tingkat kejujuran remaja berada pada kategori sedang dan 8,6% tingkat kejujuran remaja berada pada kategori tinggi, sementara hanya 3,7% tingkat kejujuran remaja berada pada kategori rendah. Dan tidak ditemukan tingkat kejujuran remaja yang sangat tinggi ataupun sangat rendah. Kemudian pada hasil tahap desain, di sini
komponen materi modul. Materi modul ini ada 7. Pertama, dibagi atas 3 bagian. Karakter jujur dilihat dari kesadaran moral yang tinggi. Ada 3 subindikatornya, ada lapang dada, memegang janji, membela kebenaran. Sementara indikator yang kedua, kesadaran pengakuan akan adanya hak dan kewajiban, meliputi bertanggung jawab, memenuhi kewajiban, dan menerima hak. Sementara indikator yang ketiga, rasa takut akan dosa, meliputi subindikator berkata apa adanya, berbuat atas dasar kebenaran. Kemudian pada hasil tahap pengembangan, di sini pengembangan produk penelitian. Kemudian setelah kemudian itu dengan melakukan pengembangan instrumen penelitian tentang materi, isi modul. Setelah dilakukan penelitian bahwa materi atau isi modul layak dikembangkan, kemudian tampilan modul berdasarkan hasil validasi dari validator itu sangat layak. Kemudian hasil pengembang produk kemudian lakukan revisi produk berdasarkan analisis dari validasi ahli untuk penyempurnaan produk. Kemudian yang keempat adalah hasil tahap implementasi. Jadi produk yang telah direvisi dilanjutkan dengan uji coba kepada pembina untuk melihat keterpakaian modul yang dikembangkan. Jadi ada 3 yang dilihat. Pertama, dari segi perencanaan, ya, kategorinya sangat baik hasilnya. Kemudian dari segi pelaksanaan modul itu sendiri, kategorinya baik. Sementara dari evaluasi, kategorinya sangat baik. Kemudian setelah itu, ya, setelah dilakukan analisis, ternyata ada keselarasan penilaian antara pembina terhadap produk yang dikembangkan. Bapak Ibu tim penguji yang saya hormati, yang kelima adalah hasil tahap evaluasi. Di sini tahap evaluasi ini produk yang telah direvisi dilanjutkan dengan FGD, Focus Group Discussion. Yaitu melalui beberapa tahap. Pertama adalah melalui pengguna modul, pembina atau remaja, kemudian diperoleh indikatornya, materi yang disajikan itu mewakili, kemudian kompetensi yang dimunculkan dalam program tersebut dilihat dari segi pedagogik, kepribadian dan profesional, hasilnya perlu dikembangkan. Jadi hasil evaluasi revisi produk telah memenuhi berbagai tuntutan perencanaan, pengembangan dan analisis kebutuhan. Kesimpulan, produk telah teruji secara empiris dan siap untuk digunakan. Pembahasan, ya, yang pertama adalah tingkat kejujuran remaja berada pada kategori sedang, sebagaimana telah diuraikan di depan, ya, tetapi menjadi perhatian untuk lebih baik di masa depannya. Kemudian kedua, menghasilkan berupa produk modul pendidikan karakter jujur beserta panduan penggunaannya. Kemudian ketiga, tingkat kelayakan modul dari segi tampilan dan isi materi terdapat keselarasan dan kecocokan. Penilaian diberikan dengan mengindikasikan hubungan yang kuat para ahli dengan nilai. Kemudian yang kelima, tingkat keterpakaian modul berada pada kategori sangat baik. Oleh karena itu, secara praktek modul dapat digunakan oleh pembina. Yang kelima adalah produk setelah melalui proses revisi pada tahap uji kelayakan, uji keterpakaian dan evaluasi, maka diperoleh produk berupa modul pendidikan karakter jujur berbasis budaya Minangkabau di Panti Asuhan Aisyah yang diperuntukkan bagi Panti Asuhan Aisyah beserta panduan penggunaan modul. Selanjutnya Bapak dan Ibu tim penguji yang kami muliakan, kesimpulan. Pertama, tingkat kejujuran remaja pada awalnya berada pada tingkat kategori sedang, kemudian setelah dikembangkan modul pendidikan karakter jujur berbasis budaya Minangkabau, tingkat pendidikan karakter jujur menjadi lebih meningkat dan berkembang. Kemudian yang kedua, desain modul pendidikan karakter jujur berbasis budaya Minangkabau terdiri dari 2
buku panduan dan buku modul. Yang ketiga adalah tingkat kelayakan materi dan tampilan berada pada kategori layak dan sangat layak. Yang keempat adalah tingkat keterpakaian modul berada pada kategori sangat terpakai. Oleh karena itu, secara praktek modul dapat digunakan oleh pembina. Kemudian yang kelima, produk akhir terdiri dari panduan penggunaan dan buku modul pendidikan karakter jujur berbasis budaya Minangkabau, sudah layak dan dapat dipakai oleh pembina dan pengasuh di panti asuhan Aisyah. Implikasi yang pertama, diharapkan fenomena tingkat karakter jujur di panti asuhan dapat diminimalisir. Yang kedua, pengembangan modul pendidikan karakter jujur dinyatakan layak dan dapat dipakai oleh remaja. Yang ketiga, pengembangan modul pendidikan karakter jujur berbasis budaya Minangkabau dapat digunakan sebagai bahan materi pendidikan di panti asuhan Aisyah. Demikianlah paparan presentasi disertasi saya. Mohon maaf kalau terdapat sesuatu yang tidak berkenan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.